makarallah, Allah membuat tipuan. Wallahu khairul makirin, tipuan daya Allah lebih hebat, lebih dahsyat daripada mereka. Bila rezekimu lancar padahal kau tak pernah menempelkan keningmu ke lantai, kau sedang ditipu Allah. Bila kau cerdas, hebat, juara, indeks kumulasi nilaimu tinggi, padahal kau tak pernah bersimpuh sujud di hadapan Allah, kau sangka kau sedang menipu Allah. Ingat, wa umli lahum, aku ulur mereka, ku buat umurnya panjang, ku berikan rezekinya melimpah ruah, aku berikan anak istrinya sehat-sehat, cantik-cantik, segar bugar. Mereka sedang dalam tipuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Haji, meninggalkan anak, meninggalkan istri, keluarga, sahabat, kantor ditinggalkan, nafkah habis, biaya, belanja. Apa yang diinginkan? Satu saja target daripada orang haji itu, man hajja, siapa yang melaksanakan haji, falam yarfus, tidak melakukan perbuatan seksual, walam yafsuq, tidak melakukan perbuatan fasik, kharaja ka yauma waladathu ummuh, keluar dari tanah suci, keluar dari ibadah suci seperti dia keluar dari perut ibunya. Oleh sebab itu mereka yang sudah melaksanakan ibadah itu dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala, faman farada fihinnal hajja, siapa yang melaksanakan ibadah haji, fala rafatha, maka janganlah melakukan perbuatan rafath, seksual, wala fusuqa, maka jangan melakukan perbuatan fasik yang merusak amal, merusak ibadah, merusak iman, wala jidal, maka dia tidak berkata-kata kasar, mencaci maki, sumpah serapah, menghardik orang tanpa sebab, mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang. Wala rafatha wala fusuqa wala jidal. Kalau sudah selamat daripada itu, maka berhasillah target ibadah. Sebaliknya ancaman Allah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salatuhu, siapa yang salatnya, lam tanhahu, tak mencegah dirinya, anil fasa wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar, falam yazdad illa bu'dan, dia bukan semakin dekat, dia hanya semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang disindir Allah dalam surat Al-Kahfi. Apa kata Allah? Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka sedang beramal soleh, mereka menyangka sedang berbuat baik, tapi sebenarnya mereka semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman itu adalah pilihan, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah memilih kita ketika berada di alam arwah. Semua ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum ada kuku, sebelum ada bulu, sebelum ada rambut, sebelum ada kulit, sebelum ada tulang, sebelum ada sumsum, semuanya masih dalam bentuk ruh. Saat itu Allah bertanya, wa idz akhadha rabbuka min bani Adam, ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari semua anak cucu keturunan Adam. Allah bertanya dengan satu kalimat, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu, bukankah aku ni Rabb kamu? Waktu itu semuanya menjawab dengan satu jawaban, bala syahidna, ya kami beriman, kami bersaksi engkau adalah Rabb kami ya Allah. Lalu kemudian ketika sampai di alam yang penuh dengan kedustaan, kepalsuan, kehinaan dan kerendahan ini, semuanya lalai. Siang ini kita masih termasuk orang-orang yang ingat. Berapa banyak orang yang ingat di bulan lalu, lupa di bulan ini. Berapa banyak orang yang ingat di bulan ini, lupa di bulan akan datang. Sampai begitu cepatnya, ya yusbi'u mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya dia sudah kafir. Jangankan bulan lalu, jangankan kemarin sore, tadi pagi dia beriman, petang ini bisa dia kafir. Oleh sebab itu yang paling penting dijaga ini adalah istiqamah. Mengapa kita solat Jumat siang ini? Menjaga istiqamah. Selesai solat Jumat ini, condong matahari, kita akan solat asar. Tenggelam matahari, nampak syafaq ahmar, merah upuk di sebelah barat, kita akan solat maghrib. Sempurna tenggelamnya malam, gelap, kita akan solat isya. Nanti malam kita akan bangun, wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, lawan kantukmu, lawan tidurmu, fatahajjad, bangkit engkau. 29 malam engkau sudah bangkit, bangun sahur. Kenapa kau tinggalkan untuk bangun bangkit di tengah malam ini? Fatahajjad, lawan tidurmu, lawan kantukmu, lawan nafsumu. Menahan makan kau sanggup, menahan minum kau sanggup, menahan tidur kenapa kau tak sanggup? Fatahajjad, bangun bangkit, nafilatan lak, sebagai amal tambahan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu amal pokok, tapi ada amal tambahan. Untuk apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan dengan amal tambahan itu engkau akan didudukkan, ditempatkan Allah subhanahu wa ta'ala maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji.
Semua ibadah-ibadah ini tak lain tak bukan tujuan agar kita istiqamah. Ketika kesenangan datang kau tetap istiqamah. Di bulan orang berlapar, dapar, dahaga, menahan makan, menahan minum, kau istiqamah. Tapi di bulan orang sedang mengumbar hawa nafsu makan minum, kau pun juga tetap istiqamah. Kalau ada orang beriman di tengah komunitas beriman, biasa, tak ada yang luar biasa. Tapi ketika dia tetap mengatakan Allah, wa in urriqta wa in qutti'ta, walaupun kulitmu dibakar mengelupas, walaupun kau dipotong-potong, kau tetap mengatakan Rabbunallah. Oleh sebab itu ketika datang seorang sahabat, ausini wa aujiz, beri aku pesan, tapi jangan panjang-panjang, singkat, pendek, bermakna, bisa ku pegang sampai mati. Dan kalau sudah ini aku dengar, tak akan kutanyakan lagi kepada siapapun ba'daka ya Rasulullah, setelah engkau meninggal wahai Rasulullah, aku tak akan bertanya lagi tentang pesan ini. Ausini, beri aku pesan, wa aujiz, singkat, padat, bermakna. Rasul hanya mengatakan qul, katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, summastaqim, setelah istiqamah jangan kau berubah pendirian. Yang pancang kau tanamkan ke dasar lautan. Anginnya boleh kencang, puting beliung, ombaknya boleh kencang, keras, tapi sekali kau katakan Rabbunallah, maka kau tak akan mati kecuali dalam keadaan wala tamutunna, jangan kau mati illa, melainkan wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan muslim. Tapi apalah daya, orang beriman itu, kata Imam Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi, katanya orang beriman itu al-mu'min yazid al-iman, iman yazid bertambah, wa yanqus berkurang. Berada di bulan Syawal di dalam masjid bersama orang-orang beriman di tengah ibadah yang kualitasnya tinggi, dalam ibadah yang amat sangat hebat, Sayyidul Ayyam, induk dari penghulu segala hari, Sayyidus Syuhur, induk dari segala bulan, iman bertambah full, penuh. Tapi begitu berlalu bersama orang yang tidak baik, di tempat yang kurang baik, dalam aktivitas yang tak ada mengandung kebaikan, iman akan pudar. Oleh sebab itu mari kita jaga al-istiqamah. Satu istiqamah khairum min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Kalau kau lihat ada orang bisa berjalan di atas air, bisa terbang di atas awan, jangan kau terpukau. Ila ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan kau tertipu, jangan kau terpesona, jangan kau terpedaya, karena setan pun bisa melakukan itu. Dulu orang bangga karena bisa berjalan di atas air, bisa terbang di atas awan. Sekarang tidak lagi itu yang menjadi kebanggaan. Bila kau lihat ada tetanggamu yang kaya, tidak beribadah tapi kaya, jangan kau terpukau, dia sedang dimainkan dengan istidraj. Ada profesor, doktor, kiai, haji, buya hebat, masyhur, dikenal orang, semua mengagungkannya, memuliakannya, tapi tak ada istiqamah dalam dirinya. La taghtar, jangan kau tertipu, karena dia sesungguhnya sedang dalam tipuan Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah yang sedang menipu mereka. Mereka adalah orang-orang yang menipu Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru, mereka membuat tipuan. Wa makarallah, Allah membuat tipuan. Wallahu khairul makirin, tipuan daya Allah lebih hebat, lebih dahsyat daripada mereka. Bila rezekimu lancar padahal kau tak pernah menempelkan keningmu ke lantai, kau sedang ditipu Allah. Bila kau cerdas, hebat, juara, indeks kumulasi nilaimu tinggi, padahal kau tak pernah bersimpuh sujud di hadapan Allah, kau sangka kau sedang menipu Allah. Ingat, wa umli lahum, aku ulur mereka, ku buat umurnya panjang, ku berikan rezekinya melimpah ruah, aku berikan anak istrinya sehat-sehat, cantik-cantik, segar bugar. Mereka sedang dalam tipuan Allah Subhanahu wa taala. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat keras, tipu dayaku amat sangat kuat. Oleh sebab itu bersimpuh sujud di hari Jumat, mengenang diri, mengawas jangan sampai kita terpedaya. Sakit bukan azab. Ada orang yang sakit, orang berkata dia katakan ada azab, dia sedang dalam keadaan azab. Bukan, Allah sayang kepada dia. Mayusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin, apapun yang menimpa orang beriman, sakit, pusing kepala, demam, galau, gundah gulana, bahkan sampai syaukun yastakuha, sampai duri yang menusuk kakinya, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atuh, Allah Ta'ala sedang menghapuskan segala dosa-dosanya. Miskin bukan azab. Ada saudara kita yang dalam keadaan miskin, susah melarat, dia bukan dengan azab, justru mungkin saja husnuzon kepada Allah, Allah sedang sayang kepada dia agar hisabnya tak terlalu lama. Azab adalah ketika kau berada dalam nikmat Allah,
tapi perbuatanmu sedang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pandang diri baik-baik, karena orang celaka adalah orang yang tak mengenal dirinya. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka, siapa itu celaka? Lam ya'rif qadrahu, tak tahu siapa dirinya. Maka kenali diri baik-baik. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bukan hadis Nabi, ungkapan para ulama yang merenung tentang diri. Man arafa nafsahu, siapa yang mengenal dirinya, arafa rabbahu, maka dia kenal Rabbnya. Kalau sudah kenal diri hina, maka kenal Allah yang maha kuasa. Kalau sudah diri hina mati, maka kenal siapa dia yang tak akan mati. Kalau mengenal diri miskin susah melarat, maka kenal dia yang maha kaya. Maka kita selalu menggabungkan bersama diri orang-orang soleh, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada harta akan binasa, bersandar kepada kuasa akan sirna, bersandar kepada manusia hari ini menjadi kawan, boleh jadi besok akan menjadi lawan. Maka sandarkanlah diri kepada dia. Siapa dia? La haula wala quwata illa billah. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Maka siang ini kita bersimpuh di hadapannya, kita katakan inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillah, kuserahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Ditutup di akhir salat, at-tahiyatul, segala penghormatan, mubarakatul, segala keberkahan, salawatul, segala doa-doa, thayyibatul, segala puja-puji yang baik-baik, lillah, punya Engkau ya Allah, bukan punya aku ya Allah. Kalau hari ini kau pinjamkan aku bisa berjalan di atas bumimu, maka udara yang kuhirup nikmatmu, jantung yang berdetak pemberianmu, darah yang menetes karuniamu. Kenapa aku tak bersyukur kepadamu? Maka apa yang kita lakukan ini hanyalah ungkapan syukur, syukur dan syukur. Syukur dengan mulut mengatakan alhamdulillah, syukur dengan hati berzikir mengingat Allah, syukur dengan anggota tubuh dengan melangkahkan kaki menghayukan tangan ke rumah Allah, syukur dengan pikiran senantiasa memikirkan makhluk ciptaan Allah, bersyukur dengan harta berzakat, berinfak, berwakaf, bersedekah, sampai akhirnya kematian itu datang. Dan pada saat mati tidak penting mati di mana, mati di sungai akan mati syahid karena mencari nafkah, hanyut terombang-ambing di tengah samudra, tapi dia tetap dalam keadaan mati syahid. Semua orang mengatakan dia mati jelek, jenazahnya membusuk, tapi di pandangan Allah dia mati syahid. Tapi justru ada orang yang mati terkapar di atas tempat tidur, semua mengatakan dia mati baik, tapi dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang kita minta adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Tiap pagi, tiap petang, tiap siang, tiap malam kita katakan Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Apa itu husnul khatimah? Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan